Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan project text mining yang sebelumnya sudah kita selesaikan. Di tutorial sebelumnya kita sudah berhasil melakukan load dataset sampai tahap preprocessing. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan lanjutkan untuk feature engineering ya, di mana feature engineering ini terdiri dari feature extraction dan feature selection. Nanti pada feature extraction kita akan menggunakan TF-IDF ya untuk pembobotannya. Lalu untuk feature selection kita akan menggunakan Chi-square. Oke, kita coba masuk ke VS Code ya. Jadi sebelumnya kita sudah berhasil sampai pada saving data ya. Kita menyimpan data yang sudah clean ke dalam .csv. Oke, kalau sudah seperti itu kita di tutorial kali ini kita akan coba lanjutkan melakukan feature engineering. Baik, kita kasih markdown saja di sini ya. Oke, misalkan kita kasih judul feature engineering ya. Misalkan di sini feature engineering. Oke, seperti ini. Nah, di dalam feature engineering untuk langkah yang pertama kita harus melakukan pemisahan data dulu ya. Jadi di dalam clean data ini ya yang sudah kita buat, kita akan pisahkan clean text dengan label. Jadi clean text ini nanti jadi X, nah labelnya ini nanti jadi Y. Jadi kita coba pisahkan dulu ya. Kita tambahkan kode di sini. Berarti kita kasih judul di sini pisahkan ya. Pisahkan kolom feature ya. Feature di sini bisa dikatakan data clean-nya ya. Kolom feature dan targetnya. Nah, seperti ini. Nah, di mana data feature-nya itu kita jadikan X gitu ya. Berarti di sini X sama dengan data. Nah, di sini ya, datanya yang diambil adalah kolom clean text ya. Nah, kita ambil saja di sini clean text. Oke. Lalu untuk Y itu adalah targetnya atau labelnya. Berarti kita masukkan di sini Y sama dengan, oke, ini berarti X-nya coba kita kasih X kecil. Oke. Lalu kita kasih Y, berarti Y sama dengan di sini data. Lalu kita kasih label ya. Berarti yang diambil adalah kolom label. Oke, jadi di sini clean text sebagai X-nya sebagai feature, Y-nya sebagai label. Nah, kalau misalkan sudah dipisahkan, kita coba running. Oke, udah tidak ada error ya. Nah, kalau sudah kita coba cetak ya, kita coba print untuk X-nya ya, untuk data feature-nya kita tambahkan code di sini. Kita coba panggil X ya, terus kita running. Nah, di sini untuk X akan ditampilkan data-data dari cleaning text ya. Oke, kalau gitu tidak ada masalah. Kita akan lanjutkan untuk yang Y-nya. Oke, kita kasih code, kita panggil Y. Nah, Y-nya itu adalah label ya. Dimana di sini ada 0, ada 1, ada 2 gitu ya. Oke. Kalau misalkan sudah memecah antara X dan Y, antara data fitur dan target, langkah selanjutnya kita akan masuk ke step yang ketiga ya. Di sini adalah feature extraction. Nah, di sini feature extraction-nya kita akan menggunakan TF-IDF dan ngram ya. Oke, kita buatkan dulu fungsinya ya. Di sini kita masukkan aja code. Lalu kita kasih judul dulu bentar. Kita kasih markdown dulu aja. Nah, di sini kita kasih markdown. Di sini kita kasih judul misalkan feature gitu ya, extraction. Nah, di sini menggunakan TF-IDF ya. Kita masukkan di sini TF-IDF dan ngram. Oke, kita masukkan. Nah, kalau misalkan sudah, kita bisa langsung coding ya di sini ya. Kita masukkan code-nya. Lalu kita coba masukkan beberapa kode. Yang pertama, kita butuh saving model ya, butuh pickle ya. Kita save model dulu. Berarti kita membutuhkan library pickle. Kita tinggal import ya, import pickle. Oke. Lalu kita juga butuh TF-IDF ya, untuk library TF-IDF. Berarti kita masukkan TF-IDF. Nah, untuk perintahnya TF-IDF itu ada di feature extraction-nya sklearn ya. Berarti from kita masukkan sklearn ya. Nah, gini ya, from sklearn.feature. Nah, di sini yang diambil adalah feature extraction ya. Berarti
from xcolon.vectorExtraction.text. Nah, di sini masukkan import ya, yang diambil adalah TF. Nah, ini ya ada TF IDF vectorizer. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah untuk mengambil library dari TF IDF. Nah, setelah itu kita juga butuh dari Unigram ya. Kita masukkan dulu Unigramnya. Oke, nah untuk scriptnya berarti kita definisikan misalkan fact underscore misalkan TF IDF. Nah, seperti ini, sama dengan kita kasih misalkan TF IDF vectorizer ya. Berarti di sini TF IDF vectorizer yang diambil adalah n-gramnya. Berarti di sini n-gram range ya. Nah, kita untuk n-gram range kita kasih 1,1. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan lagi fact TF IDF gitu ya. Nah, di sini fact TF IDF sama dengan berarti TF IDF titik ya. Berarti di sini kasih fit x ya. Fit x. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita ambil variabel yang feature-nya ya untuk dipembobotkan gitu ya, fact TF IDF. Nah, kalau sudah kita tambahkan lagi di bawahnya setelah Unigram, kita definisikan misalkan x underscore TF IDF ya. Misalkan di sini sama dengan fact TF IDF dot transform ya. Nah, ditransform menjadi x ya. Oke, seperti ini. Lalu baru kita save modelnya. Jadi kalau misalkan sudah terrunning, kita bisa save feature TF IDF-nya ke dalam .sav ya. Nah, kita bisa, karena kita sudah memanggil pickle di sini, kita tinggal masukkan aja perintahnya pickle.dump ya. Di sini kita masukkan yang akan di save adalah fact TF IDF fact underscore TF IDF ya. Nah, di sini dot vocabulary ya. Kita masukkan. Nah, di sini ada dot vocabulary underscore. Nah, terus kita kasih koma gitu ya. Terus kita kasih open. Nah, seperti ini. Nah, yang akan dimasukkan adalah kita panggil misalkan feature ya, kita kasih judul misalkan di sini feature. Nah, di sini ya. Misalkan kita kasih judul feature TF IDF misalkan. TF IDF. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa .sav karena ini menggunakan pickle. Lalu kita kasih koma, kita kasih WB ya, wide binary. Nah, kalau sudah, kita coba running ya. Untuk codingan feature extraction ini ya, kita coba running. Oke, ini kalau misalkan sudah checklist, kalau kita lihat di explore nanti akan muncul ada satu file .sav, yaitu adalah feature tfidf.sav ya, dimana ini hasil dari pickling untuk model tfidf-nya. Oke, nah kalau misalkan sudah, kita coba menampilkan vocabulary dari tfidf ya, kita tambahkan code lagi di sini. Misalkan saya kasih keterangan ya, di sini keterangannya menampilkan ya. Menampilkan vocabulary ya, vocabulary ya, atau kata-kata dari TF-IDF. Nah, misalkan di sini ya, kita masukkan dari TF-IDF. Nah, untuk perintahnya berarti kita tinggal panggil aja fact TF-IDF vocabulary. Berarti di sini fact TF-IDF titik vocabulary. Nah, tinggal seperti ini, kasih underscore, kita coba running ya. Nah, di sini ada kata-kata yang bisa ditampilkan ya, misalkan contoh ada promo ya, di sini ada 2295, terus juga ada kata kuota, ada 1549 dan lain-lain ya. Di sini karena terlimitasi gitu ya, tetapi setidaknya kita sudah bisa menampilkan vocabulary dari hasil TF-IDF-nya. Nah, lalu dari sini kita juga bisa melihat jumlah fitur ya. Kita misalkan plus code lagi. Kita kasih keterangan, misalkan di sini melihat di sini ya, melihat jumlah fitur. Nah, seperti ini. Nah, untuk penampilannya kita tinggal print ya. Nah, print di sini kita kasih length ya. Terus kita kasih kurung buka lagi.
Nah, kita tambahkan di sini fact tfidf.getFeatureName. Nah, di sini ada .getFeatureNames, kita kasih kurung tutup kurung buka. Nah, kalau udah coba kita running. Nah, di sini setidaknya ada 3253 feature ya di dalam data clean yang udah kita load. Oke. Nah, dari sini juga kita bisa coba tampilkan fitur-fitur apa aja sih dari 3000 ini ya. Fitur-fitur apa aja yang ada di dalam korpus ya. Kita bisa kasih perintah misalkan melihat fitur apa saja gitu ya yang ada di dalam korpus. Oke. Nah, di sini untuk perintahnya kita bisa print gitu ya. Di sini kita panggil fact tfidf.getFeatureName, berarti .getFeatureName. Nah, di sini ya. Oke, kalau misalkan kita bisa kasih kurung tutup kurung buka. Nah, coba kita running. Nah, di sini itu langsung muncul beberapa kata-kata ya. Jadi fitur-fitur apa saja yang ada di dalam data ini. Nah, ini sangat banyak sekali. Ya, ini bisa di scroll aja ke bawah gitu ya. Intinya sih di sini kita bisa melihat fitur apa saja yang ada di dalam korpus ya, yang berjumlah sekitar 3253 gitu ya. Oke, lanjut. Setelah kita bisa membuka fiturnya, lanjut kita bisa membuat gitu ya, atau kita bisa melihat data tabular gitu ya menggunakan metode tfidf. Jadi kata-kata yang fitur-fitur ini tuh nantinya kita buat dalam bentuk tabular. Nah, kita bisa masukkan kodenya ya. Misalkan di sini kita masukkan x1 sama dengan gitu ya. Kita masukkan fact tfidf.transform ya. Yang kita transform itu adalah x. Lalu kita masukkan .toArray. Nah, seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita toArray. Oke. Nah, lalu kita masukkan lagi data tabular ya. Kita namain misalkan data underscore tabular. Misalkan di sini tfidf gitu ya. Data tabular hasil tfidf. Nah, misalkan sama dengan kita kasih data frame, berarti pd.dataframe. Nah, di sini yang akan dimasukkan adalah x1 ya. Oke, kita masukkan x1.column. Nah, kita masukkan di sini kolom ya. Kolom. Nah, bisikan bukan x1, koma ya. x1, kolom. Nah, ini ya, kolom sama dengan kita panggil fact tfidf.getFeatureName. Nah, di sini ya. Oke, kita masukkan di sini, kita tambahkan kurung buka kurung tutup. Oke, kalau sudah kita tampilkan di sini berarti data tabular tfidf. Nah, dari sini dari codingan ini kita coba running ya. Nah, hasilnya adalah format tabular dari 3000 ya, 3253 data. Ya, jadi data fiturnya itu adalah jadi kolom ya. Mulai dari ada kata AA, amin, amin, AB, abadi dan lain-lain sebanyak 3253. Sedangkan 1143 adalah barisnya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan sudah, kita juga bisa, karena kan di sini 0,0 berarti kan tidak ada nilainya. Misalkan kita pengen lihat nih ada nggak data yang ada nilainya atau ada bobotnya gitu ya. Nah, kita bisa cari dulu di sini. Saya sudah mencoba ya. Kita coba tampilkan misalkan data tabular tfidf, kita ilok ya, kita pilih. Nah, misalkan saya pilihnya ilok, misalkan saya ambil 10/20 ya. Nah, misalkan di sini 60/70. Coba kita masukkan di sini. Oke, nah kita bisa lihat nih kata contoh. Kata akses. Nah, ini kata akses nih untuk yang baris 13 itu ada 0,26 sekian gitu ya. Terus kata aktif itu di data baris ke-14 ada 0,2 sekian. Terus kata aktivasi 0,3 itu ada di baris ke-14 dan lain-lain. Jadi ke 3253 fitur ini tuh ada bobotnya kalau misalkan di dataset ada kata-katanya seperti itu. Jadi kita tuh sedang memberikan pembobotan gitu ya menggunakan si tfidf ini. Seperti itu. Jadi sampai sini
teman-teman itu sudah berhasil membuat sebuah model ya untuk model feature extraction-nya ya, untuk model yang pertama yaitu adalah feature model extraction. Nah, lalu yang kedua, kalau misalkan feature extraction-nya sudah selesai, kita lanjut ke dalam feature selection, di mana feature selection ini kita menggunakan chi-square gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke VS Code. Nah, di sini untuk feature selection kita coba beberapa script ya. Kita plus code saja di sini atau kita kasih markdown dulu aja ya. Kita kasih nama misalkan feature selection. Feature selection. Nah, seperti ini. Jadi di dalam feature selection yang pertama adalah kita akan mengubah dulu ya nilai data tabular yang dari TF-IDF ke dalam dari data frame ya menjadi sebuah array gitu yang dapat dijalankan pada seleksi fitur. Nah, ini kan TF-IDF-nya udah jadi ya. Nanti kita jadikan array dulu gitu. Nah, kita coba buat misalkan kita tentukan x underscore ya. X underscore training misalkan seperti ini. Jadi x training sama dengan kita kasih np.array gitu ya. Oke, seperti ini. Lalu kita panggil data tabularnya, berarti data tabular TF-IDF gitu ya. Nah, sedangkan yTrainingnya kita masukkan yTraining, yTrain sama dengan np.array. Nah, yang diambil adalah y ya, karena ini adalah labelnya. Oke. Nah, lalu kita coba running dulu ya. Ctrl Alt Enter. Nah, seperti ini sudah checklist, berarti sudah aman untuk pendeteksian array-nya. Oke, kalau sudah kita coba tambahkan code lagi ya. Nah, di sini tuh kita butuh karena kita pakai chi-square kan ya. Jadi kita coba panggil library-nya. Misalkan kita panggil from gitu ya, sklearn dot kita panggil feature extraction ya, feature selection. Untuk import kita ambil select base ya, import select base. Nah, ini select kbase, terus kita panggil lagi from ya, di sini kita panggil sklearn titik feature selection ya. Nah, kita masukkan feature selection import chi ya, kita kan pakainya chi-square. Nah, kita panggil chi2 gitu ya. Nah, lalu kita coba masukkan beberapa code untuk feature selection ya. Di sini kita coba ambil 10 feature gitu ya untuk yang memiliki nilai chi tertinggi misalkan seperti itu. Nah, kita coba masukkan codingannya misalkan chi2 gitu ya, chi2 underscore feature ya, fitur. Nah, seperti ini sama dengan, nah kita masukkan select base-nya, select kbase gitu ya, dimana yang diambil adalah chi2. Nah, di sini ya chi2, k sama dengan kita kasih misalkan di sini 3000 ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi karena kita menggunakan x kbase ya, berarti x underscore kbase gitu ya, x underscore kbase underscore feature. Nah, seperti ini sama dengan kita tambahkan di sini chi ya, chi2 underscore feature dot fit transform ya. Nah, di sini ada dot fit underscore transform yang mana kita di sini ambil x training dan x testing ya. Nah, kita panggil x trainingnya koma y train. Nah, seperti ini ya. Sorry, tadi x training dan y training. Nah, kalau sudah kita coba masukkan lagi untuk reduce feature ya. Kita kasih keterangan di sini untuk reduce feature-nya ya. Oke. Nah, kalau misalkan sudah di sini kita coba reduce feature-nya menggunakan print. Nah, di sini kita coba tampilkan ya. Misalkan keterangannya adalah original feature number, misalkan original feature number. Nah, untuk original feature number kita panggil xtrain ya, berarti koma xtraining. Nah, yang kita ambil adalah dot shape ya. Nah, kita panggil array ke 1 ya. Nah, seperti ini.
Lalu untuk yang berikutnya itu adalah data yang sudah direduce ya. Berarti kita panggil judulnya di sini, kita bisa kasih nama reduce ya. Reduce feature number ya. Oke, seperti ini. Nah, yang dipanggil adalah xkbase feature ya. Kita panggil di sini xkbase feature dot shape. Nah, seperti ini ya. Dot shape. Oke. Nah, ini kita panggil satu. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama kita panggil juga original feature number-nya. Lalu yang kedua kita panggil juga xbase feature-nya yang untuk feature yang sudah direduce. Oke, kalau sudah kita coba running ya. Nah, akan tampil seperti ini ya. Feature sebelumnya itu berjumlah 3253. Setelah direduce menggunakan C ya. Jadi kita ambil 3000 ya, 3000 yang paling bagus nilai C-nya. Akhirnya kita reduce dari 3200 feature menjadi 3000 feature saja. Oke. Nah, dari sini kita coba melihat gitu ya. Jadi C2 feature ini ya. Jadi kita akan coba score gitu ya. Jadi merupakan C yang tinggi gitu. Jadi semakin tinggi nilainya maka semakin baik fiturnya, seperti itu. Nah, coba kita tampilkan ya. Misalkan kita tambah code di sini. Oke, kita misalkan masukkan data gitu ya. Data sama dengan pd dot gitu ya. Di sini kita kasih data frame. Nah, kita panggil misalkan C2 yang feature ya. Nah, kita coba lihat score underscore ya. Score underscore kita kasih koma kolom. Nah, kita coba di sini ya. Kolom sama dengan kita kasih nilai ya. Oke, kita misalkan kasih nilai seperti ini. Nah, kalau sudah kita coba print datanya. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ada yang ke 0 itu ada sekitar 0,8, 0,4, 1,5 gitu ya. Nah, ini kan ada 3253 gitu. Cuman karena kita reduce gitu ya, supaya lebih aman, jadi kita coba reduce menjadi 3000 seperti itu. Nah, kita juga ini kan nilai ya, tapi kita juga bisa menampilkan fitur beserta nilainya yang ini. Nah, kita coba tambahkan lagi code ya. Misalkan kita kasih keterangan di sini menampilkan fitur beserta nilai ya, menampilkan data fitur beserta nilainya. Nah, gitu ya. Nilainya. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa memasukkan perintah berarti feature ya. Fitur gitu ya. Feature sama dengan kita bisa masukkan fact tfidf ya. Dot get feature name. Nah, seperti ini. Lalu kita cetak fitur di sini ya. Kita panggil fiturnya. Nah, terus kita juga panggil datanya gitu ya. Di mana di sini data dalam kotak, di sini kita masukkan fitur. Nah, seperti ini. Nah, sama dengan feature ya. Sama dengan feature. Nah, yang ini. Oke, lalu kita print data. Oke. Nah, ini adalah kita kalau misalkan pengen melihat nilai ini beserta fiturnya gitu ya. Nah, ini kita bisa running. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kayak AA itu 0,8 nilainya, terus ada abadi itu 0,8, ada zarkasi, zona dan lain-lain. Di sini juga sudah ada nilainya seperti itu. Nah, itu kalau misalkan kita mau melihat nilai beserta fiturnya. Nah, terus kalau misalkan kita mau sort gitu ya, dari fitur itu yang paling skor yang paling tinggi gitu ya, mulai yang paling tinggi sampai terendah, kita juga bisa sort nilai fiturnya. Nah, kita bisa tambahkan kode lagi di sini. Misalkan kita kasih keterangan ya, misalkan mengurutkan gitu ya, mengurutkan nilai fitur terbaik gitu ya. Fitur terbaik. Nah, berarti perintahnya data dot gitu ya. Data dot sort value. Nah, kita bisa pakai perintah sort value. Terus yang di sort itu berdasarkan apa? Berarti by sama dengan nilai. Berarti ya kita masukkan nilai di sini.
Nah, kita urutkan berdasarkan ascending ya, berarti ya. Oke, di sini ascending false misalkan. Nah, coba kita running. Nah, di sini nilai fitur yang paling tinggi ya, di sini adalah kata paket ya, kata paket, hadiah, kuota, pin, klik ya, ada kopi, BCA. Nah, ini adalah kalau misalkan kita urutkan berdasarkan jumlah fitur yang memiliki nilai terbaik gitu ya. Oke. Nah, dari sini kita coba menampilkan max gitu ya pada fitur yang akan diseleksi. Nah, misalkan kita coba tambahkan satu kode lagi di sini. Misalkan mask gitu ya, sama dengan kita masukkan C2 fitur gitu ya, .get support. Nah, kita masukkan di sini .get support. Oke, nah kalau sudah kita coba tampilkan masknya. Oke, kita coba running lagi. Nah, nanti jadinya seperti ini ya, array ada true seperti ini ya. Lalu kita bisa tambahkan satu kode lagi ya. Di sini menampilkan fitur-fitur yang terpilih gitu ya, berdasarkan nilai masknya atau nilai tertinggi yang sudah ditetapkan pada Chi-square. Nah, berarti codingannya berarti gini ya. Misalkan kita kasih keterangan di sini menampilkan gitu ya, menampilkan fitur-fitur ya. Misalkan menampilkan fitur yang terpilih gitu ya, terpilih berdasarkan, nah misalkan berdasarkan nilai mask dan ini ya, nilai Chi tertinggi gitu ya, nilai mask atau nilai tertinggi gitu ya, yang sudah ditetapkan pada Chi-square ya, pada Chi-square. Nah, untuk codingannya berarti kita pakai new fitur di sini ya. Berarti new underscore feature. Nah, seperti ini kita kasih sama dengan kurung kotak gitu ya. Lalu kita kasih kondisi di sini. Misalkan for, kita kasih for boolean ya, for boolean, koma f gitu ya. Terus kita kasih in. Kita zip di sini, in zip. Nah, lalu kita masukkan di sini mask gitu ya, koma feature. Nah, oke. Lalu kita kasih titik 2. Nah, maka di sini kita kasih kondisi if jika booleannya kita kasih titik 2 berarti new feature append berarti ya, new feature dot append. Nah, seperti ini kita kasih yang dipanggil adalah f. Lalu selected feature-nya kita tambahkan di bawahnya if ya. Kita masukkan selected feature. Nah, di sini ya, coba masukkan lagi selected. Nah, selected feature ya, berarti underscore feature. Nah, di sini ya, sama dengan new. Nah, di sini new feature. Oke, kalau sudah di bawahnya for kita tambahkan selected feature. Nah, seperti ini untuk menampilkan fitur-fitur yang terpilihnya. Oke, kalau misalkan sudah, coba kita running ya. Nah, jadi di sini output adalah fitur-fitur yang terpilih ya, berdasarkan nilai max atau nilai tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Chi-square. Nah, seperti ini nilainya. Oke, kita scroll ke bawah ya. Oke, dari sini coba kita tambahkan satu kode lagi ya. Kita bisa tambahkan kode lagi, masih di proses feature selection di sini ya. Jadi kita masih di proses ini nih, feature selection. Nah, di fitur ini teman-teman kita tambahkan lagi satu kode untuk membuat vocabulary-nya gitu ya. Jadi kita bikin vocabulary baru berdasarkan fitur yang terseleksi gitu ya. Jadi kita membuat vocabulary ya, vocabulary baru gitu ya, berdasarkan, nah seperti ini, berdasarkan fitur yang terseleksi. Nah, terseleksi. Oke, dari sini jadi fungsinya untuk apa ya? Jadi fungsinya itu untuk mengenerate fitur vektor yang di TF-IDF gitu ya pada proses deployment teman-teman. Nah, di sini codingannya berarti kita masukkan new gitu ya, selected feature ya, berarti new underscore selected feature. Nah, seperti ini. Nah, kita kasih sama dengan kasih kurung kerawal seperti ini ya.
Nah, terus kita kasih kondisi ya, kita kasih logika misalkan for. Nah, misalkan kita kasih nilainya K dan V misalkan ya. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih in ya. In. Nah, kita masukkan fact tfidf.vocabulary. Nah, di sini ya. .vocabulary underscore kita kasih titik item. Nah, kita masukkan di sini items, terus kurung buka kurung tutup, lalu kasih titik 2. Nah, untuk kondisinya kita kasih if ya, if K gitu ya, in. Nah, di sini selected feature, maka nah di sini masukkan new selected feature. Nah, seperti ini. Nah, new selected feature-nya apa? Berarti kita masukkan K gitu ya, sama dengan V. Seperti itu. Nah, seperti ini. Lalu di bawah for kita masukkan new selected feature ya, untuk ditampilkannya. Nah, kalau sudah kita coba running. Oke, nah hasilnya seperti ini ya. Nah, promo ada 2295, beli ada 323 ya, paket ada 2088 dan lain-lain. Jadi ini adalah fitur-fitur yang terpilih gitu ya, berdasarkan nilainya teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah sampai sini, kita coba ukur ya. Jadi melihat jumlah fitur barunya ada berapa. Tadi kan kita udah cetak kan, jumlah fiturnya adalah 3000 ya. Tapi kita coba length kan, kita coba tampilkan, kita length, kita kasih new selected feature. Nah, kita coba lihat. Nah, hasilnya adalah 3000. Jadi fitur yang baru itu adalah sejumlah 3000 karena kan sebelumnya sudah kita seleksi gitu ya. Nah, sampai sini teman-teman kita bisa save ya feature-nya ya. Selected feature ini kita bisa pick link ya. Kita coba save ke dalam pickle. Kita bisa masukkan perintah pickle. Nah, pickle.dump gitu ya. Nah, di sini kita masukkan yang akan di-dump adalah new selected feature ya. Kita tinggal koma, terus kita kasih open. Nah, di sini kita kasih nama filenya adalah new selected feature tfidf misalkan. Misalkan ini saya copy aja untuk namanya ya. Berarti new selected feature, kita kasih di sini ya. Kita kasih keterangan tfidf ya, idf, jangan lupa ekstensinya yaitu adalah .sav, lalu dimasukkan koma di sini. Nah, terus masukkan petik lagi wb ya, atau write binary. Oke, kita coba running. Nah, di sini sudah checklist ya. Kalau sudah checklist, kita lihat di explore, itu kita akan masukkan satu lagi .sav, yaitu adalah new selected feature ya. Kalau sebelumnya kan fitur tfidf udah, nah sekarang fitur yang barunya juga sudah di save gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi sampai sini teman-teman sudah berhasil menyimpan selected fitur yang baru seperti itu. Oke. Nah, sampai sini teman-teman kita sebenarnya bisa melakukan modeling gitu ya. Tapi kita juga bisa menampilkan dulu ya fitur yang terpilih berdasarkan parameter K yang sudah ditentukan misalkan. Nah, ini bisa kita tambahkan satu code lagi di sini ya. Kita bisa plus code. Kita kasih keterangan, misalkan kita kasih hashtag gitu ya. Misalkan namanya menampilkan. Nah, di sini menampilkan fitur-fitur ya. Fitur-fitur yang sudah diseleksi seperti ini. Nah, jadi fitur-fitur yang sudah diseleksi itu seperti apa aja tampilannya. Nah, kita bisa masukkan aja di sini ya, data. Misalkan saya masukkan data selected feature ya, selected feature. Nah, seperti ini, data selected feature sama dengan kita masukkan pd.dataframe. Nah, di sini yang akan ditampilkan adalah xbase ya, xkbase feature ya. Kita masukkan xkbase feature, koma ya. Kita masukkan kolom. Nah, di sini kolom sama dengan selected feature ya. Selected feature kita masukkan di sini. Oke, seperti ini ya. Selected feature, lalu kita panggil data selected feature-nya.
Nah, seperti ini. Coba kita tampilkan, coba kita running ya. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Nah, ini kan masih 0,0, nah, awalnya kan ada sekitar 3.200-an. Nah, sekarang sudah 3.000 fitur saja yang akan kita pakai ya. Nah, di sini teman-teman, sampai sini kita sudah berhasil gitu ya membuat seleksi fitur yang baru, teman-teman. Ya, selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan gitu ya untuk langkah pemodelan ya. Jadi untuk proses fitur extraction dan fitur selection ini sudah selesai ya. Tadi fitur extractionnya menggunakan TF-IDF dan Ngram, lalu fitur selectionnya menggunakan metode chi-square. Nah, sampai sini datanya itu sudah dalam bentuk tabular gini ya. Jadi kita bisa langsung dimodelkan menggunakan algoritma ya. Nanti kita akan coba model algoritmanya menggunakan naive Bayes ya, atau multinomial NB gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman saya cukupkan dulu ya. Teman-teman bisa mencoba untuk dua tahap ini ya, fitur extraction dan fitur selection. Setelah ini kita akan lanjutkan ke pemodelannya menggunakan naive Bayes. Oke, mungkin saya cukupkan sampai sini. Semoga tutorialnya bermanfaat. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.